Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in amma ba'du. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pramuka. Insyaallah di sini kami akan memaparkan materi upacara sebagai alat pendidikan. Pembahasan yang akan dibahas: 1. Pengertian upacara dalam gerakan pramuka. 2. Tujuan upacara dalam gerakan pramuka. 3. Unsur-unsur pokok dalam gerakan pramuka. 4. Macam-macam upacara dalam gerakan pramuka. 5. Perlengkapan upacara dalam gerakan pramuka. 6. Tempat dan pengaturan upacara dalam gerakan pramuka. Yang pertama, pengertian upacara dalam gerakan pramuka. Nah, upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan peristiwa penting seperti upacara adat, pelantikan, pemberian tanda penghargaan, peringatan, dan upacara lainnya. Gerakan pramuka menyelenggarakan upacara sebagai alat pendidikan dan dilaksanakan dengan khidmat teratur dan tertib, meliputi upacara umum, pembukaan dan penutupan latihan, pelantikan, dan upacara pemberian penghargaan. Nah, di sebuah sisi upacara harus tertib, harus teratur dari awal sampai akhir. Upacara di sini upacara tidak hanya upacara dalam pramuka aja gitu, tapi ada upacara pelantikan. Di sini upacara pelantikan itu atas kenaikan jabatan. Kemudian ada upacara peringatan seperti upacara adat. Upacara adat kan biasanya kalau terutama dari suku-suku apa tuh yang kalau yang mayatnya itu harus dibakar. Nah, itu kan di Bali itu kan harus upacara terlebih dahulu sebelum pembakaran mayat itu. Dan kemudian upacara di dalam pembinaan pendidikan kepramukaan merupakan alat pendidikan yang berkaitan erat dengan proses perkembangan jiwa peserta didik untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik sesuai dengan tujuan upacara. Nah, suatu upacara akan terasa lebih bermakna setelah mendapat sentuhan kata-kata pengarahan dari pembina upacara yang mengunggah semangat dan jiwa peserta upacara. Disinilah proses pendidikan melalui kegiatan upacara dalam gerakan pramuka Yang kedua, tujuan pramuka dalam gerakan pramuka. Yang kedua ialah tujuan upacara dalam gerakan pramuka. Tujuan upacara dalam gerakan pramuka adalah membentuk sikap disiplin, menghargai suatu proses berkaitan dengan sejarah, tradisi, perjuangan, dan keberhasilan yang dicapai agar peserta didik memiliki rasa cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara. Di sini tujuan upacara dalam gerakan pramuka intinya ialah membina gitu setiap pramuka itu peserta didik gitu untuk disiplin, menghargai dan tradisi dan menghargai jasa para pahlawannya gitu. Nah, menghargai jasa-jasa pahlawan, menghargai perjuangan, menghargai tradisi gitu. Agar peserta didik memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin pribadi, selalu tertib dalam kehidupan sehari-hari, memiliki jiwa gotong royong dan percaya pada orang lain, dapat memimpin dan dipimpin, kemudian dapat melaksanakan upacara dengan hikmat dan tertib, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur pokok dalam gerakan pramuka. Unsur-unsur pokok dalam gerakan pramuka ialah membentuk barisan yang digunakan oleh para peserta didik sesuai dengan perkembangan jiwa peserta didik. Pengibaran bendera merah putih, kemudian pembacaan Pancasila sama seperti upacara-upacara umum biasanya. Namun di sini ada pembacaan kode kehormatan. Nah, terus pembacaan kode etik, terus ada pembacaan doa.
Terus terakhir ialah kehikmatan dan kesungguhan. Nah, inilah unsur pokok dalam gerakan upacara dalam gerakan pramuka. Sebenarnya tidak jauh beda dengan upacara-upacara umum seperti upacara di sekolah gitu, upacara pengibaran bendera merah putih hari Senin. Cuma di sini yang membedakannya ialah ada pembacaan kode gerakan pramuka, kemudian pembacaan kode etik gitu. Pembacaan doa sama aja gitu sesuai dengan umum. Kemudian yang terakhir adalah kehikmatan dan kesungguhan. Kemudian unsur-unsur pokok menurut Keputusan Kuartir Nasional nomor 178 tahun 1979. Dasar hukum upacara dalam gerakan pramuka diatur menurut Keputusan Kuartir Nasional tahun 178 nomor 178 tahun 1979, yaitu tentang petunjuk penyelenggaraan upacara dalam gerakan pramuka. Setiap upacara dalam gerakan pramuka mengandung unsur-unsur pokok. Yang pertama, bentuk barisan yang digunakan oleh para peserta selalu disesuaikan dengan perkembangan jiwa peserta didik. Kemudian ada bentuk barisan upacara dan satuan siaga. Kemudian ada bentuk barisan upacara pada satuan penggalang. Kemudian ada bentuk barisan upacara pada satuan penegak. Jika peserta upacara itu terdiri dari 2 golongan atau lebih, maka bentuk barisan digunakan oleh pembina upacara atau pengatur upacara sesuai dengan keadaan setempat. Nah, gitu. Ini dalam unsur-unsur pokok dalam unsur upacara pramuka. Kemudian ada macam-macam upacara dalam pramuka. Di sini ada upacara umum. Yang pertama upacara umum, yaitu upacara penaikan dan penurunan sang saka merah putih. Nah, penurunan sang saka merah putih itu kenapa disebut upacara umum? Karena emang sudah umum gitu dalam upacara-upacara nasional, upacara-upacara peringatan, upacara kenaikan jabatan itu pasti ada penaikan dan penurunan sang saka merah putih gitu. Kemudian yang kedua upacara pelantikan. Yang kedua adalah upacara pembukaan dan penutupan latihan. Nah, biasanya sebelum pelatihan suka ada pelatihan, entah itu pelatihan apapun ya, pasti suka ada upacara pembuka gitu untuk memulai gitu biasanya. Bentuk barisan pada upacara pembukaan dan penutupan di latihan disesuaikan dengan golongan satuan, yaitu lingkaran untuk perindukan siaga, angkar untuk pasukan penggalang gitu dan lain-lain. Kemudian ada upacara pelantikan. Nah, di sini pelantikan itu meliputi satu penerimaan anggota, kenaikan tingkat dan pindah golongan. Tuh. Terus ada upacara penyematan, tanda kecakapan khusus, tanda pramuka Garuda dan tanda penghargaan. Kemudian perlengkapan upacara dalam gerakan pramuka. Satuan pramuka siaga, di sini ada bendera merah putih, 2 standar bendera, teks Pancasila, teks Dwi Dharma. Dan satuan pramuka penggalang, itu bendera merah putih dan tali. Terus tiang bendera 3 tongkat yang disambung, kemudian teks Pancasila, kemudian teks Dasa Dharma atau sandi ambalan. Kemudian ada lagi tempat dan pengaturan upacara dalam gerakan pramuka. Tempat upacara dapat dilaksanakan upacara di dalam ruangan, istilahnya tertutup, indoor gitu. Yang kedua upacara di lapangan terbuka, outdoor. Nah, kan upacara itu kan ya mau di mana lagi gitu selain di dalam dan di luar gitu. Kalau nggak di dalam ya di luar, kalau nggak di luar ya di dalam. Kemudian pengaturan upacara dalam gerakan pramuka. Agar tercipta suasana upacara yang tertib, teratur dan hikmat, satuan-satuan digugus depan, gudep. Sebaiknya dibagi sesuai dengan golongannya. Ada siaga, ada penggalang, dan penegak. Nah, siaga dibagi menjadi perindukan.
Kemudian penggalang dibagi menjadi pasukan-pasukan, kemudian penegak dibagi menjadi ambalan-ambalan. Nah, selain itu ada hal yang perlu diperhatikan. Satu, pembina upacara dalam satuan kakak pembina. Kemudian perwira sebagai pengatur acara, biasanya sebut MC lah gitu ya. Kemudian ada protokol digunakan pembawa upacara. Protokol digunakan pembawa upacara, kemudian komandan upacara digunakan pemimpin upacara. Lanjut, yang terakhir ialah kesimpulan. Upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang dilakukan dengan teratur, tertib, dan hikmat untuk menciptakan kebiasaan yang mengarah kepada budi pekerti luhur. Pelaksanaan upacara diatur dan berdasarkan peraturan yang ada, dan dalam upacara tersebut satuan-satuan dalam gudeg dibagi menurut golongan-golongannya. Unsur-unsur pokok dalam gerakan pramuka ialah yang pertama bentuk barisan, yang kedua pengibaran bendera merah putih, yang ketiga pembacaan Pancasila, yang keempat pembacaan kode kehormatan, yang kelima pembacaan kode etik, yang keenam pembacaan doa serta kehormatan dan kesungguhan. Untuk itu sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas ataupun materi yang kami paparkan kurang jelas, boleh ditanyakan di sesi diskusi ya. Dan untuk yang mau bertanya, kita langsung aja diskusi di grup WhatsApp. Sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.